Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijir Ismail, NIM 21020950107 dari kelas PTIKD angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstal Windows menggunakan software VirtualBox sebagai pemenuhan tugas akhir atau ujian akhir dari mata kuliah sistem operasi. Baiklah, langsung saja untuk langkah pertama itu kita harus menginstal terlebih dahulu software VirtualBox. Untuk menginstalnya itu dari beberapa website yang ada di Google. Kalian bisa mencarinya di situ. Dan juga kita harus mempersiapkan file ISO Windows yang akan kita install. Jadi di sini saya menggunakan Windows 8.1 yang 64 bit. Baiklah, langsung saja. Setelah itu kita buka softwarenya, software VirtualBox-nya, kemudian klik New. Nah, di sini akan muncul tampilan nama dan operasi sistem. Di sini kita menggunakan kita akan menginstal Microsoft Windows dengan Windows 8.1 64 bit dengan mesin folder default. Nah, untuk nama virtual mesinnya itu kita kasih saja instalasi Windows 8.1 yang 64 bit. Baik, setelah itu kita next. Nah, di sini untuk memory size atau RAM-nya rekomendasinya itu 2048 MB atau 2 GB. Itu adalah default atau rekomendasi dari software VirtualBox-nya. Maka kita next saja. Kalian bisa mengaturnya di sini sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya kita next. Nah, selanjutnya di sini untuk bagian hard disk, di sini ada rekomendasinya yaitu 40 GB dan terdapat tiga pilihan. Yang pertama itu do not add a virtual hard disk. Yang kedua yaitu create a virtual hard disk now. Dan yang ketiga yaitu use an existing virtual hard disk file. Saya di sini menggunakan create a virtual hard disk atau kita akan membuat virtual hard disk. Selanjutnya kita create. Nah, di sini terdapat tiga tipe dari hard disk yaitu VDI, VHD dan juga VMDK. Sebenarnya ketiga ini merupakan sama-sama virtual hard disk, namun sedikit saya akan menjelaskan apa itu VDI, VHD dan juga VMDK. Jadi VDI itu adalah virtual drive yang memang digunakan oleh VirtualBox yang memungkinkan penggunanya untuk menjalankan program yang ditulis untuk sistem operasi yang berbeda dalam lingkungan virtual dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya untuk VHD sama dengan VDI yaitu merupakan virtual hard disk yang digunakan untuk menginstal beberapa sistem operasi pada satu komputer atau menjalankan aplikasi yang lebih tua. Selanjutnya untuk yang VMDK itu virtual machine disk, merupakan virtual hard disk juga yang mana dapat diakses sebagai hard disk fisik dengan software VMware. Di sini saya menggunakan VDI yang tadi menggunakan lingkungan virtual dengan kecepatan yang tinggi. Selanjutnya kita next. Di sini ada pilihan untuk storage on physical hard disk-nya itu dynamically allocated atau fixed size. Di sini saya menggunakan dynamically allocated. Nah, di sini untuk file location and size-nya kita menggunakan default saja. Untuk di sini directory C dan juga size-nya itu tadi default 40 GB. Setelah itu kita next akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada general, system, display, storage dan beberapa lainnya. Setelah itu kita klik start. Maka akan muncul tampilan untuk memilih Windows yang akan kita install. Di sini saya memilih yang telah ada saya masukkan tadi di optical di selektornya ini.
Windows 8.1 64 bit, maka kita pilih choose, kemudian kita start. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah Windows setup. Di sini ada language, time and currency, input method. Di sini kita menggunakan saja bahasa Inggris dengan time dan waktu format dari negara Indonesia. Kemudian untuk bahasa keyboardnya itu kita next saja, defaultnya US. Kemudian kita next. Kemudian kita klik install now. Nah, di sini ada kita pilih select the operating system you want to install. Kita pilih saja yang standar installation Windows 8.1 Home dengan arsitektur 64 bit. Kemudian kita next. Nah, sebenarnya setelah tampilan pemilihan tadi itu akan ada tampilan untuk memasukkan produk key atau lisensi key yang kita gunakan. Namun di sini saya menggunakan Windows 8.1 yang free, maka kita langsung saja, maka akan muncul tampilan saja untuk lisensi agreement-nya. Kemudian di sini kita I accept the license terms. Kemudian kita next. Nah, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Which type of installation do you want? Mau yang di upgrade atau yang di custom, atau memang custom dalam artian Windows only-nya, maka kita pilih custom saja. Nah, selanjutnya untuk bagian di sini itu kita akan membagi partisinya untuk penginstalan Windows-nya. Di sini kita klik new. Kita bagi dua saja partisinya. Di sini kita tulis 20.000. Kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini terdapat 3 partisi. Kita menggunakan yang ini saja primary-nya, maka kita next. Maka setelah itu proses penginstalan Windows-nya akan berjalan. Untuk bagian ini akan memerlukan waktu yang agak lama, maka kita langsung saja percepat ke bagian finishing up-nya. Nah, setelah tampilan penginstalan tadi, maka komputer atau laptop yang kita gunakan itu akan di restart. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu akan muncul tampilan personalize. Di sini kita akan memilih warna yang akan kita gunakan sebagai warna dari PC kita. Maka di sini saya menggunakan warna default. Kemudian di sini ada PC name, kita kasih saja nama hijir. Setelah itu kita next. Nah, di sini akan muncul express setting. Di sini ada use express setting atau customize. Untuk use express setting itu di sini telah sesuai dengan rekomendasi Microsoft, yaitu otomatis untuk mengkoneksikan ke internet dan beberapa pengaturan lainnya. Namun saya di sini menggunakan customize untuk menampilkan apabila kalian ingin mengcustomize sendiri pengaturan dari Windows yang kalian install. Setelah itu di sini akan muncul tampilan seperti ini. Jika menggunakan untuk home or work network atau network in public places. Di sini kita yes. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Pengaturan untuk update your PC and apps, Windows Update, help protect your PC and your privacy. Selanjutnya kita next.
Di sini juga ada pilihan check online for solution, misalkan untuk improve your experience on sometimes. Selanjutnya ada juga help improve Microsoft product and service. Selanjutnya kita next. Di sini juga ada pengaturan dari share info with Microsoft and other service. Kita next saja. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini yang berarti kita akan membuat akun untuk Windows yang akan kita gunakan. Di sini ada sign in to your Microsoft account. Nah, karena sebelumnya kita belum memiliki Microsoft account, maka kita akan membuat local account-nya di sini, create a local account, misalnya username. Kita masukkan username, misal nama saya saja, Hijir Ismail. Kemudian password, masukkan password Hijir 123, re-enter Hijir 123, kemudian password lainnya kita masukkan sesuai apa yang kita inginkan agar jika suatu saat kita melupakan passwordnya kita bisa mengingatnya kembali. Jadi di sini saya kasih saja pas akun, kemudian kita finish. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi untuk masuk ke tampilan awal dari Windows 8.1. Di sini ada administrator generation-nya. Nah, di sini yang menandakan berarti jika tampilan seperti ini muncul, maka penginstalan Windows 8.1 kita telah berhasil. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Windows 8.1. Di sini merupakan bagian stats-nya. Di sini ada mail, kalender, Internet Explorer, ekonomi, olahraga, dan beberapa lainnya seperti yang ada di Windows 11 yang saya gunakan seperti ini. Nah, ini menggunakan Windows 11 dan untuk yang kita install ini adalah Windows 8. Nah, di sini ada beberapa apps yang telah terinstall untuk Windows 8. Ada kalkulator, ada notepad, dan beberapa aplikasi lainnya. Dan dengan munculnya tampilan awal dari Windows 8.1 ini yang menandakan Windows 8.1 ini telah terinstall sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.